are what you love. Anda adalah apa yang Anda kasihi. Artinya, siapa yang saudara kasih puja dan sembah, itulah yang akan membentuk hidup Anda. Kalau yang saudara utamakan adalah hal-hal yang bersifat tidak abadi, maka hidup Anda tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Jadi, siapakah yang harus kita utamakan? Dengan mengenal 3 sifat dari Allah yang sejati, maka kita akan mengetahui mengapa mengasihi atau mengutamakan Dia akan mengakibatkan hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersukacita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini. Dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya. Namun, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita hari ini. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, bangkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, agar terbesar di hidupku. Sama-sama serukan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Bagi Raja mulia, kuangkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu menyelamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, agar terbesar di hidupku. Yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus, ku puji Yesus Tuhan sebabnya membebaskanku, kemenanganku.
kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau kuat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Pagi ini kami datang ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau,
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar adalah orang ateis. Artinya tidak ada orang yang sama sekali tidak mempercayai tentang adanya Tuhan. Prinsip ini sejajar dengan pernyataan yang diucapkan oleh David Foster Wallace, seorang sastrawan yang sangat terkenal serta profesor dalam bidang bahasa Inggris pada Illinois State University, Amerika Serikat. Yang bersangkutan adalah seorang finalis hadiah Pulitzer, penghargaan tertinggi di dunia dalam bidang penulisan dan jurnalistik untuk tahun 2012. Pernyataannya tentang bahwa tidak ada orang yang sungguh-sungguh adalah orang ateis tersebut ia ucapkan ketika menyampaikan orasi di dalam acara wisuda di perguruan tinggi Kenyon College di Ohio pada tahun 2005. Sedemikian menariknya paparan yang ia sampaikan dalam acara wisuda tersebut, sehingga orasi atau ceramahnya itu dimuat di berbagai media massa sekuler yang sangat terkenal, seperti Los Angeles Times dan The Wall Street Journal. Di dalam kesempatan tersebut, David Foster Wallace berkata sebagai berikut, "There is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship." Sesungguhnya tidak ada yang namanya ateisme. Tidak ada yang namanya tidak menyembah. Semua orang menyembah. Satu-satunya pilihan yang kita peroleh adalah apa yang kita sembah. Dengan kata lain, sebagaimana yang saya utarakan di awal tadi, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mempercayai tentang adanya Tuhan. Semua orang mempercayai adanya Tuhan. Hanya saja yang membedakan adalah siapakah Tuhan yang ia percayai. Ada orang yang mempercayai Allah yang sejati sebagai Tuhan. Dan ada orang yang mempercayai ilah yang palsu sebagai Tuhannya. Ilah yang palsu tersebut antara lain berupa pikiran atau pendapatnya sendiri yang ia tempatkan sebagai Tuhannya. Atau bisa juga ia menjadikan kekayaan, kedudukan, karir, ketenaran, rumah, menantu, mobil, hobi, serta hal-hal yang lain sebagai yang paling utama atau sebagai Tuhan bagi hidupnya. Alhasil, semua orang pasti menyembah sesuatu, yaitu entah dia menyembah Allah yang sejati atau menyembah ilah yang palsu. Mengetahui siapakah yang kita sembah ini adalah penting. Sebab di satu sisi, siapa yang kita sembah atau tempatkan sebagai Tuhan dalam hidup kita akan menentukan masa depan kita di balik kehidupan yang di dunia ini. Hal itu akan menentukan apakah nanti kita akan tinggal bersama dengan Allah yang sejati dalam kebahagiaan yang abadi,
Atau apakah kita akan masuk dalam kebinasaan yang kekal bersama dengan ilah-ilah yang palsu? Di sisi yang lain, siapa yang kita sembah tersebut juga akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa kini di dunia ini. David Foster Wallace, sastrawan yang saya sebutkan tadi, mengetahui hal tersebut. Hal itu ia kemukakan dalam pidatonya pada acara wisuda di Kenyon College tadi dengan berkata sebagai berikut. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough. Never feel you have enough. It's the truth. Worship your body and beauty and sexual allure, and you will always feel ugly. And when time and age start showing, you will die a million deaths before they finally grieve you. Worship power. You will end up feeling weak and afraid. Worship your intellect. You will end up feeling stupid. Jika engkau memuja uang dan harta, jika itulah tempat di mana engkau menaruhkan makna hidupmu, maka engkau tidak akan pernah memiliki rasa cukup. Tidak pernah engkau merasa cukup. Itu adalah kebenaran. Sembahlah tubuh dan kecantikan dan daya pikat seksualmu, dan engkau akan selalu merasa dirimu jelek. Dan ketika waktu dan usiamu mulai nampak, maka engkau akan mengalami sejuta kematian sebelum waktu dan usia itu akhirnya mendukakan dirimu. Sembahlah kekuasaan. Engkau akan berakhir dengan merasa lemah dan ketakutan. Sembahlah kepandaianmu. Engkau akan berakhir dengan merasa bodoh. Apa yang diucapkan oleh David Foster Wallace ini sangat senafas dengan pernyataan dalam Mazmur pasal 115 ayat 4 sampai 8. Yaitu bahwasanya apa yang disembah orang akan mempengaruhi kehidupan yang bersangkutan. Dan akan mengakibatkan orang tersebut menjadi seperti apa atau siapa yang ia sembah. Artinya kepada siapa kita memfokuskan hidup kita, demikianlah kita nanti jadinya. Apabila kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah Dia, maka hati kita akan senantiasa berada di dalam keadaan teduh seperti halnya dengan hati Tuhan. Sebaliknya, bila kita memfokuskan hidup kita kepada keadaan di sekeliling kita yang bersifat tidak tetap, termasuk kepada kondisi di sekitar kita yang morat-marit, maka hati kita akan ikut menjadi kalang kabut dan tidak ada damai sejahtera di dalam jiwa kita. Kebenaran ini juga secara tidak langsung dikemukakan dalam buku You Are What You Love yang ditulis oleh James K.E. Smith. Dalam buku tersebut, profesor pada bidang filsafat di Calvin University, Grand Rapids, Michigan itu menguraikan tentang peranan kebiasaan terhadap diri kita dan bagaimana siapa yang kita kasih atau puja akan membentuk hidup kita. Artinya, kalau yang kita puja serta yang menjadi fokus kehidupan kita adalah Allah yang sejati, maka Dia pula lah yang akan mempengaruhi dan membentuk hidup kita. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini, dengan menelaah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan di Samaria, sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 24, saya mengajak saudara untuk mengarahkan kehidupan kita kepada fokus yang benar, yaitu kepada Allah yang sejati. Fokus yang benar, yaitu dengan hidup sebagai penyembah yang benar. Fokus yang benar, penyembah yang benar, dan hidup dalam keadaan teduh serta limpah dengan sukacita, sama seperti halnya dengan hati Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah Allah yang sejati yang harus menjadi fokus kehidupan kita dan yang harus kita sembah tersebut? Untuk itu,
Mari kita membaca kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan kepada perempuan Samaria di dekat desa Sikar. Yaitu seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 yang telah saya sebutkan tadi. Di dalam kalimat-kalimat yang ia ucapkan itu, Yesus mengemukakan tentang siapakah Allah yang sebenarnya. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria yang telah saya sebutkan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam uraian firman Tuhan minggu yang lalu, kata-kata yang Yesus ucapkan ini merupakan tanggapan dirinya terhadap pernyataan sang perempuan Samaria tentang perbedaan ibadah yang dilakukan oleh orang Samaria dengan orang Yahudi. Apabila orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim, wilayah tempat di mana sang perempuan Samaria dan Yesus saat itu sedang berada, maka orang Yahudi beribadah di Bait Allah yang berada di kota Yerusalem. Menanggapi pernyataan sang perempuan Samaria tadi, di ayat 21, Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba, yaitu orang akan menyembah Allah bukan sebatas di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Lebih lanjut, di ayat 23 sampai 24, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ayat 23 yang baru saja kita baca ini. Di situ Yesus mengutarakan tentang penyembah-penyembah benar. Berarti sesungguhnya ada dua macam penyembah. Yang pertama, penyembah yang benar, dan yang kedua, penyembah yang tidak benar. Apakah yang membedakan di antara keduanya? Bukan tempat di mana mereka beribadah, seperti yang diutarakan oleh sang perempuan Samaria tadi, dan yang telah dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat 21. Namun, siapakah yang disembah oleh yang bersangkutan? Penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Allah yang sejati. Sedangkan penyembah yang tidak benar adalah orang-orang yang menyembah ilah-ilah yang palsu. Oleh sebab itu, di ayat 23 sampai 24, Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria tadi tentang siapakah Allah yang sejati yang harus disembah oleh semua orang. Allah yang sejati yang harus menjadi fokus dari kehidupan kita. Allah yang sejati dan yang bila kita tempatkan sebagai fokus dari kehidupan kita, maka kebahagiaan dan damai sejahteralah yang akan memenuhi hati kita. Berdasarkan penjelasan Tuhan Yesus tentang siapakah Allah yang sejati tersebut, maka kita dapat menarik pelajaran bahwasanya Allah yang sejati adalah yang pertama, pribadi yang maha kuasa. Saya ulangi, Allah yang sejati adalah pribadi yang maha kuasa. Hal tersebut diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 24 dengan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, di sini Yesus menyebut pribadi yang harus disembah oleh semua orang itu dengan kata Allah. Kata ini dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, disebut sebagai theos. Dan di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian lama, disebut sebagai Elohim.
baik Theos maupun Elohim, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata God dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Allah ini, artinya adalah pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa. Karena dia adalah pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa, maka di seluruh alam semesta ini tidak ada yang lebih agung dan lebih berkuasa dibandingkan Allah. Itu sebabnya dialah satu-satunya pribadi yang harus disembah dan hanya kepada dialah kita patut beribadah. Perlu diperhatikan bahwa menyembah dan memuji merupakan dua hal yang berbeda. Kita boleh memuji siapa saja yang memang patut untuk dipuji. Sebagai contoh, orang yang berbuat baik tentu patut untuk dipuji. Untuk itu kita berkata, memang orang itu sangat baik. Anak yang mencapai hasil belajar yang baik di sekolah tentu patut untuk dipuji. Untuk itu kita berkata, hasil belajarmu sungguh sangat membanggakan. Hasil karya seni yang indah tentu patut untuk dipuji. Untuk itu kita berkata, karya seni ini sungguh sangat luar biasa. Ya, banyak hal yang boleh dan patut untuk dipuji. Namun lain halnya dengan menyembah. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Artinya bila kita menempatkan apa saja yang bukan Allah sebagai pribadi yang paling tinggi dalam hidup kita, maka kita telah menempatkan hal itu sebagai berhala dalam hidup kita. Kalau kita memuja kedudukan sebagai hal yang paling utama dalam hidup, sehingga untuk itu kita rela mengorbankan hal-hal yang lain. Bahkan tidak segan untuk menjual iman yang benar hanya karena tawaran kedudukan yang bersifat sementara, maka kita telah menjadikan kedudukan itu sebagai Tuhan kita. Sikap dan tindakan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Untuk mengetahui siapakah yang menjadi pribadi yang paling utama atau menjadi Tuhan dalam hidup kita, ada 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketiga pertanyaan tersebut telah saya bahas dalam khotbah saya pada akhir bulan Juni yang lalu, yaitu uraian firman Tuhan dengan tema hidup melampaui keterbatasan Anda atau living beyond your limitation. Di dalam uraian firman Tuhan tersebut, yaitu dengan menelaah 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 52, saya telah menjelaskan 3 pertanyaan yang akan mengungkapkan tentang siapakah atau apakah yang menjadi Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, ketika mengalami keberhasilan, siapa yang Anda banggakan? Pertanyaan yang kedua, ketika menghadapi kesukaran, siapa yang paling Anda andalkan? Pertanyaan yang ketiga, ketika menghadapi masa depan, siapa yang Anda harapkan? Siapa atau apa yang menjadi jawaban saudara terhadap ketiga pertanyaan tersebut, itulah yang akan saudara sembah dalam hidup Anda. Kalau Allah yang sejati, yaitu pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, serta penguasa dari semua yang ada, yang saudara banggakan ketika saudara mengalami keberhasilan, yang saudara andalkan ketika saudara menghadapi kesukaran, dan yang saudara harapkan ketika saudara menghadapi masa depan, maka dialah yang akan saudara puja dan sembah dalam hidup ini. Dan karena dia adalah pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa, maka apapun kesulitan dan kesukaran yang saudara hadapi, saudara tidak akan merasa khawatir. Ketika saudara menghadapi masa depan, saudara tidak akan merasa berputus asa. Singkat kata, kalau Allah yang sejati yang menjadi pribadi yang paling utama dalam hidup Anda, maka hati Anda akan senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Selanjutnya, yang kedua, Allah yang sejati adalah pribadi yang maha pengasih. Saya ulangi, yang kedua, Allah yang sejati adalah pribadi yang maha pengasih. Memang, dia adalah pribadi yang maha kuasa dan maha tinggi.
Tetapi dia bukan pribadi yang jauh dengan kita, umatnya. Mengapa? Karena dia adalah pribadi yang maha pengasih. Dalam kasih yang besar itu, dia bersedia membangun relasi yang dekat dengan diri kita. Kesediaan Allah untuk menjalin relasi dengan umatnya ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria tadi. Dengan menyebut Allah sebagai Sang Bapa di ayat 23. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di sini Yesus 2 kali menyebut Allah sebagai Bapa. Suatu sebutan yang menggambarkan relasi yang akrab dan penuh kasih antara Allah dengan kita, umatnya. Relasi yang menggambarkan besarnya kasih dan anugerah Allah. Sebab sebagai pribadi yang maha kuasa dan maha tinggi, ia bersedia menjalin relasi dengan kita, manusia yang terbatas. Bukankah pada umumnya mereka yang berkedudukan tinggi akan merasa enggan untuk menjalin relasi yang akrab dengan orang-orang yang sederhana? Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia bersedia dekat dengan umatnya. Itulah kasih dan anugerah Allah. Kesediaan Allah untuk berada dekat dengan umatnya inilah yang diwujudkannya dengan hadir di dunia melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus, Sang Immanuel, yang artinya yaitu Allah beserta dengan kita. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita dapat melihat kemahabesaran kuasa dan kasih Allah. Kasih dan kuasa-Nya yang menyelamatkan kita. Kasih dan kuasa-Nya yang membuat kita tidak merasa khawatir tentang kehidupan kita di masa kini maupun di masa depan. Oleh sebab itu, memfokuskan hidup kita kepada Allah yang sejati melalui Yesus Kristus akan memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Sekarang, yang ketiga. Allah yang sejati adalah pribadi yang tidak memerlukan apapun juga. Saya ulangi. Yang ketiga, Allah yang sejati adalah pribadi yang tidak memerlukan apapun juga. Yang saya maksudkan dengan tidak memerlukan apapun juga artinya adalah bahwa Allah tidak tergantung kepada apapun dan cukup dengan dirinya sendiri. Hal tersebut dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai self-sufficient. Dia tidak memerlukan apapun juga dan dia berdaulat. Tentang hal tersebut, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini Yesus menyebut bahwa Allah itu roh. Artinya Allah bukanlah benda atau materi. Dia adalah roh. Karena dia adalah roh, maka Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya seperti yang ditulis di ayat 21 yang telah kita baca tadi. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa orang akan menyembah Bapa bukan hanya sebatas di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Artinya Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat. Hal ini berarti bahwa untuk berjumpa dengan Allah dan beribadah kepadanya, Anda tidak harus mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta untuk pergi ke Yerusalem dan beribadah di sana. Terlebih lagi dengan peranggapan, kalau saudara berdoa di Yerusalem, maka doa saudara akan lebih manjur dan lebih didengar oleh Tuhan. Tidak. Kalau seperti itu, berarti hanya orang-orang yang berduit saja yang dapat berjumpa dengan Tuhan dan doanya akan lebih manjur. Yang benar adalah dimanapun saudara berada, Allah berada di sana dan saudara dapat beribadah kepadanya. Karena Allah bersifat cukup dengan dirinya sendiri atau self-sufficient, maka ia dapat bertindak dengan bebas tanpa dapat didikte oleh apapun juga. Tidak ada apapun yang dapat membatasi Tuhan.
Masa sukar yang sesulit apapun tidak akan membuat dia merasa kewalahan. Tuhan tidak pernah merasa panik ataupun bingung. Ia sanggup mengendalikan segala perkara dan mujizatnya tetap berlangsung sampai pada hari ini. Seperti yang telah beberapa kali saya bagikan dalam kesaksian saya. Kalau pada hari ini saya masih dapat melayani Tuhan, semua itu merupakan bukti dari kemahakuasaan, kemahabesaran, kasih dan kemurahan Tuhan. Seseorang yang 4,5 tahun yang lampau mengalami stroke dan mengalami penyempitan 70% pada pembuluh darah basilar yang berada dalam otak. Apabila saya masih dapat beraktivitas seperti sekarang, hal itu adalah karena mujizat Tuhan. Saya sungguh sangat menyadari bahwa setiap menit dari hidup saya ini adalah karena kemurahan dan kebesaran kuasa Tuhan. Di dalam semua itu, satu hal yang dapat saya sampaikan kepada saudara, yaitu mujizat Tuhan masih tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Oleh sebab itu, apapun kesukaran yang sedang saudara hadapi, tak usah saudara merasa khawatir. Tak usah saudara merasa berputus asa. Sungguh ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Pengharapan seperti itulah yang Yesus utarakan kepada perempuan Samaria di dekat desa Sikar yang dicatat dalam Yohanes pasal 4 yang telah kita bahas tadi. Seperti yang ditulis di ayat 13-18, yaitu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini merasa haus akan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak pernah diperolehnya. Walaupun untuk itu ia telah menikah sebanyak 5 kali. Dan laki-laki yang sekarang tinggal bersama dengan dirinya bukanlah suaminya. Kepada yang bersangkutan, Yesus menyampaikan pengharapan akan kebahagiaan. Oleh karena mengenal siapakah Allah yang sejati dan memfokuskan hidup kepada Allah yang sejati itu. Allah yang sejati yang telah hadir dan menyapa manusia di dalam kasih melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan saya sekarang adalah, selama ini kepada siapakah Anda memfokuskan hidup Anda? Siapakah yang menjadi pribadi yang Anda sembah? Allah yang sejati atau ilah-ilah yang palsu? Seperti kekayaan, kedudukan, ketenaran, karir, dan berbagai hal yang lain yang Anda tempatkan lebih utama dibandingkan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, sudahkah Anda mengalami kebahagiaan yang sejati? Apabila belum, terimalah uluran anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus, Anda akan mengenal kemahakuasaan, kebesaran kasih, dan kedaulatan Allah yang memberikan pengharapan bagi hidup Anda. Di dalam Yesus, kita dapat memandang hari esok tanpa berputus asa. Di dalam Yesus, kita dapat mengarungi samudera kehidupan tanpa merasa khawatir akan badai yang sedang mengamuk. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mencapai masa depan indah seperti yang telah Ia rencanakan bagi umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam Engkau dan melalui Engkau, kami melihat ada pengharapan. Baik bagi hidup di masa kini maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Karena di dalam Engkau kami mengenal siapakah Allah Bapa yang sesungguhnya. Pribadi yang maha kuasa, yang limpah dengan kasih, berdaulat dan mengendalikan segala perkara dengan kuasa yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam anugerah Engkau telah bersedia mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Bagi kami manusia yang hina, yang penuh dengan dosa, yang seharusnya binasa untuk selama-lamanya. Di dalam kasih-Mu Engkau telah menebus kami dari kegelapan, menghapus masa lampau kami, dan memberikan pengharapan serta masa depan yang indah serta gemilang. Di dalam kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau telah membuka jalan bagi kami, menuntun hidup ini, menyertai kami hari demi hari.
Itu sebabnya apapun yang terjadi, badai yang sebesar apapun yang sedang mengamuk, kami mau memfokuskan hidup kami kepadamu dengan menyembah, meninggikan dan mengutamakan Engkau lebih dari segala perkara. Tuhan Yesus, ampuni setiap orang yang telah menjadikan hal-hal yang lain lebih utama daripada dirimu. Mengutamakan hobi, mengutamakan kesukaan, mengutamakan karir, pekerjaan, usaha, atau apapun juga lebih daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya dalam anugerah-Mu Engkau sekarang memanggil setiap orang datang kepada anugerah-Mu itu dan mengalami keselamatan serta kebahagiaan yang abadi di dalam Engkau. Tuhan Yesus, dengan membuka hati kami menyambut uluran kasih anugerah-Mu itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu kami menyerahkan semua hidup ini, masa depan kami, harapan dalam hati kami, beban dan pergumulan. Karena di dalam Engkau kuasa mujizat tetap ada. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Kepadamu dan di dalam nama-Mu kami berdoa memohon uluran tangan kesembuhan, pemulihan, pembaharuan, dan masa depan indah seperti yang Kau rencanakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah hari ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan rencana-Mu, agar hidup kami semakin bermakna. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan, biar persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, dan keluarga kami. Biar apapun yang telah kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban